Iya. Ganteng. Ma? Apa, sayang? Mau bawa jaket? Mau kemana kamu, nak? Ini mah, Pak. Boy mau nyari motor Boy. Kira-kira Papa sama Mama tahu nggak motor Boy di mana? Coba miss call. Canda, Boy. Kalau nggak salah waktu itu Boy, ada yang ngasih tahu kalau motor Minta sama mama aku, tau gitu kan aku gak mau cerita-cerita soal mama aku. Ya bukan soal mama aku sih, maksudnya soal Reva ke mama. Mama tuh gimana sih? Emang aku tuh bukan anak baik? Apa nggak nurut sama orang tua cuma mentang-mentang aku pengen nikah sama Bebek Pianian? Mama nggak suka ya sama Bebek ya, gitu kali ya? Iya, aku nggak tahu. Cuman ya manusia itu pasti melakukan segala sesuatunya itu ada alasannya. Dan pasti kamu sama Tante Ci itu punya alasan yang baik dan tujuan yang jelas. Tapi cara kalian aja beda. Malah manusia itu sifat egoisnya lebih gede. Jadi kalau kita memilih atau menganggap sesuatu lebih baik itu ya pasti karena sifat dasar kita itu yang egois. Berarti aku egois dong? Tapi kan mama juga egois. Lihat dong. Ya namanya kan juga manusia, Meli. Tapi egoisnya manusia itu juga bisa dikurangin. Dengan perhatian, pengertian, terus lebih peka, terus keimanan, dan yang lainnya. Tapi kalau gitu aku salut dong ya sama Reboy. Reboy berarti nggak egois sama sekali. Buktinya mereka nggak maksa keinginan mereka. Terus begitu, aku bingung deh tapi cewek itu tuh si Mila itu kenapa nggak mau ya tunangan sama Boy? Kenapa bisa nggak jadi gitu? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu, tapi kamu harus janji kamu nggak boleh bilang sama siapapun. Apaan? Jadi, waktu tunangannya Boy kemarin, aku itu masuk ke kamarnya Mila, calon tunangannya Boy itu. Hah? Kapan? Kok aku nggak tahu? Iya, aku bilang sama kamu aku ke toilet. Oh, terus? Ya udah, jadi aku masuk. Terus aku ketemu Mila. Aku bilang sama Mila aku itu sepupunya Boy. Nah, terus aku coba untuk pengaruhin pikirannya Mila. Aku juga nggak nyangka loh. Ternyata Mila itu mau denger dan akhirnya mau batalin pertunangannya itu sama Boy. Wah, kamu hebat ya. Kalau gitu tuh nyelamatin Boy banget. Bener. Oh. Tapi kok kamu bisa kepikiran sampai situ sih sampai mau nyelamatin Boy sampai mau yang namanya apa sih kayak mempengaruhi pikirannya gitu? Ya, aku sendiri juga gak rela Meli kalau Boy itu harus nikah sama cewek itu. Apalagi Mas Boynya itu terpaksa ngelakuinnya. Ya kayak yang aku ceritain tadi soal egois. Itu kan artinya Mila itu egois. Dia lebih memikirkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia gak mikirin perasaan Boynya. Ya kan? Jadi aku juga gak tahu. Aku cuma pengaruhin pikirannya. Dan alhamdulillah dia bisa ngurangin egoisnya dia. Jadi dia mau batalin pertunangan itu. Cinta, kamu itu sebenarnya tuh nggak rela Boy tunangan atau emang kamu nggak rela Reboy pisah? Kok kamu bisa sampai segitunya? Aku tahu. Kamu baper ya sama Boy. Pasti gara-gara Boy itu mirip sama mantan kamu. Ayo ngaku, ayo jujur. Dosa kalau bohong, dosa. Nggak tahu. Karena ya mungkin baper. Soalnya Boy itu mirip banget sama mantan aku. Sedangkan aku ke Jakarta sekolah di sini tuh karena aku mau ngelupain kenangan lalu aku sama mantan aku. Tapi malah di sini aku ketemu sama seseorang yang 11-12 miripnya sama mantan aku. Ya jadi nggak bisa dipungkirin juga kalau aku jadi keinget lagi sama mantan aku. Gitu ya. Ya mungkin mereka pada di apotik kali, panik karena takut lihat kita. Tukat takut. Tunggu dulu. Terus sekarang kita gimana nih? Hah? Minimal kita harus bisa ngebalesin dendam kita sama anak AJ. Minimal 1 orang. Supaya kita bisa ngebalesin sakit hatinya Rio. Gua setuju. Tapi kalau menurut gua, kegagalan ini nih, itu akibat lu semua. Ntar, Tris.
Jadi maksud lu salah kita? Sorry ya, tapi menurut gua, lu semua itu nggak ada nyalinya sekarang. Lu semua itu nggak berani terang-terangan untuk acak-acak aja. Mana yang namanya serigala, hah? Tris. Bukan gitu, lu nggak tahu permasalahannya, men. Waktu itu tuh kita udah terlanjur tanda tangan buat bikin perjanjian sama anak-anak AJ. Kalau kita kalah fight sama mereka, serigala harus bubar. Tapi apa kenyataannya? Kita belum bubar. Ini bahaya buat kita, men. Stan, itu masalahnya. Apa yang udah dijelasin sama Jordi, itu masalahnya. Makanya kita nggak berani buat terang-terangan. Daripada kita masuk penjara. Oke. Gua ada ide. Gimana kalau misalnya kita ganti bendera? Kita ganti nama dan gak usah bawa-bawa Rio. Dengan begitu ya, kita bebas ngacak-ngacak anak aja. Iya nggak? Tunggu dulu, Tristan. Maksud lu gimana tadi? Iya, Tan. Lo tau sendiri kan? Yang namanya geng itu harus punya leader. Gimana dong? Ya gue leadernya. Ntar dulu, Tan. Karena bagaimanapun Rio teman gue. Dan dia leadernya serigala sekarang. Mau gimana pun, Tan, kita semua nggak bakal ninggalin Rio dalam kondisi yang lagi kayak gini. Iya gue paham. Secara nggak langsung itu Rio tetap leader untuk kita. Tapi kita nggak akan munculin sosoknya dia di depan anak-anak aja. Supaya kita bisa bebas ngacak-ngacak aja. Paham gak lo? Kalau gue sih setuju ya. Karena geng baru itu juga harus punya pemimpin baru. Bener tuh kata Icang. Kalau kita masih pakai nama serigala-serigala, anak aja gak bakal takut sama kita. Bener nggak? Iya, Tan. Anak aja bakal gampang gertak kita dengan ngadu ke polisi. Secara kita kan udah setuju sama perjanjiannya. Apa yang dibilang mereka bener, Tan? Lagian, mereka nggak bakalan cemas sama kita. Karena mereka tahu posisinya sekarang Rio sedang lumpuh. Ya udah. Oke dah kalau kayak gitu. Mending sekarang kita semua sampai Rio aja gimana? Oke. Yuk. Ya udah, kuy. Yoi. Kuy. Yo, men. Jadi gitu Mas, si Farah itu, dia itu tuh yang ngegangguin hubungan aku sama Pak B. Kalau begitu caranya, kamu cariin aja si Farah itu cowok lain. Suruh cowok itu deketin Farah. Nah, cowok itu kan bisa jadi bahan gosip ke B kalau Farah ada pacarnya. Ide bagus. Ini tumben loh Mas. Akhir-akhir ini ide Mas tuh cemerlang semuanya. Biasanya kan agak-agak butek ya. Tapi bener juga sih. Dengan begitu Pak B kan akan makin percaya sama wacana aku, ya kan? Dan waktu itu Mas, pas ulang tahunnya Reva itu, emang udah aku tanamin tuh di kepalanya Pak B. Kalau Farah itu suka gonta-ganti laki-laki. Nah, pas kan? Kita bersaudara memang harus saling topang, taktik yang mulia dan jitu. Oh, itu yang penting gunanya niatnya saudara. mulia. Iya dong. Kita kan rencananya selalu mulia. Banget, iya, mulia banget. Percaya Mas. Jadi gitu yo. Gue pengen tuh anak aja tuh sama sekali nggak ngerasain nyaman, nggak tenang sama sekali. Ya, kita nggak perlu ngumpet-ngumpet jadinya. Kita bisa serang mereka, dan mereka kan so jagoan. Mereka pasti bakal datang sendiri, kita habisin mereka. Tapi kan lu tahu, Tan, kondisi gue lagi kayak gini. Lu tenang aja, duduk manis aja udah. Lu pokoknya tetap leader kita. Tapi yang pasti, semua orang tahu kalau leadernya itu gue. Iya, yo. Menurut gue ide Tristan bagus juga tuh. Soalnya secara kan, sekarang lu terutama, dan kita semua anak serigala, namanya udah jadi sorotan polisi, men. Itu bahaya. Yo, gue cuma pengen lu percaya sama gue. Gue bakal acak-acak jalanan. Dan gue bakal buat semua orang tahu
siapa kita sebenarnya. Tunggu. Kayak dari tadi gue denger ucapan lo ini, lo pengen banget jadi ketua ya? Ini cuma ide gue aja. Ya, seenggaknya kita nyerang aja, nggak mesti harus ngumpet-ngumpet lah. Kita bisa sikat langsung. Dan kalau lu Bang, ya menurut gue sih, lu urus aja bentar-bentaran aja. Boy, Mondi, Chandra. Maksud lo apa ngatur-ngatur? Slow dulu Bang. Gimana menurut lo? 50-50. Apa kita lihat dulu kerjanya dia kayak gimana? Naluri lo ngomongnya apa? Ikutin sih. Oke, Tan, gue setuju. Terus nama geng kita apa? Gimana kalau Godzilla? Boleh. Oke guys, setuju. Lo lihat aja, gue bakal singkirin lo Rio. Dan gue akan kuasain anak-anak serigala dan mantapkan geng Godzilla. Sekarang mau ngapain? Sekarang sih, gue pengen ajak anak-anak semua ke bengkel Scarlet temen gue. Gue pengen itemin semua motor dengan tulisan Godzilla yang kontras. Jadi semua orang tahu siapa kita. Ya udah, kita cabut yuk. Cabut ya, Bray. Oke. Brats. Yo. Caps. Yoi. Kalau gue sih nggak yakin ya. Gue ngelihat itu anak kayak punya aura-aura yang bakal nyingkirin lo, men. Singkirin gue. Nggak mungkin, Bang. Biarin aja dia ngibarin bendera Godzilla. Dia tuh cuma sekedar alat buat membantu gue untuk jadi raja jalanan, Bang. Dan gue akan usahain itu semua. Tapi tetap, lo nggak bisa bilang kalau itu nggak mungkin. Apapun itu bisa jadi mungkin, yuk. Lo tetap harus hati-hati. Bang, selama lo ada di samping gue, Bang, semuanya bisa kita lakuin, Bang. Oh iya, ya ampun aku lupa. Thank you. Oke, bro. Duluan ya. Oh iya. Motor gue di mana ya? Mau nanya nih, kira-kira Papa tahu nggak kenapa si Mila itu nggak jadi tunangan sama boy ganteng? Ya, Papa juga nggak tahu, mah. Tapi yang pasti, ya bukan jodoh aja kali. Soalnya Papa juga bersyukur mereka tuh nggak jadian. Karena sebenarnya Papa juga kurang setuju Mila sama Boy. Ya kalau dipikir-pikir, semua ini kan Boy lakukan karena dia ngerasa hutang budi, hutang jasa, hutang apa lagi tuh? Hutang nyawa sama Pak Karun. Dan kita juga karena terpaksa kan udah tanda tangan perjanjian duluan. Iya sih, terus terang sih Pak. Macan juga nggak ngerasa cocok sih sama Mila. Masa pasangan Reboy diganti jadi pasangan mie boy? Nggak sekalian aja mie ayam, mie pangsit gitu kan? Nggak cocok gitu namanya. Ada gitu-gitunya. Ada dong, mie boy, Mila and boy. Cocok. Ya kan? Iya. Ganteng. Ma. Apa sayang? Oh, mau jaket? Mau kemana kamu, nak? Ini mah, Pak, Boy mau nyari motor Boy. Kira-kira Papa sama Mama tahu nggak motor Boy di mana? Coba miss call. Canda, Boy. Kalau nggak salah waktu itu Boy, ada yang ngasih tahu kalau motor